Jadi ini sedang mereka bercakap-cakap tentang penyembahan. Bagaimana penyembah Allah? Di mana tempatnya? Apakah di gunung? Apakah di Yerusalem? Karena perempuan ini berkata, kami punya nenek moyang menyembah Tuhan itu di atas gunung ini. Tapi perempuan ini mengatakan, kamu orang Yahudi, kamu orang Israel, mengatakan menyembah Tuhan bukan di gunung, bukan di mana-mana. Menyembah Tuhan harus ke Yerusalem. Jadi ini ada dua pandangan. Perempuan mengatakan begitu karena dia secara pengetahuan dia tahu bahwa orang non Yahudi menyembah di luar dari Yerusalem, tetapi orang Yahudi orang Yahudi mengatakan kalau mau menyembah itu harus menyembah Tuhan di Yerusalem. Ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, atau kamu orang Yahudi, orang Israel katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Lalu Yesus memberi penjelasan kepada pertanyaan sahabat perempuan ini. Ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepada perempuan itu, kepadanya dikatakan begini, percayalah kepadaku bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi perempuan ini jadi bingung karena Yesus bilang di gunung ini juga tidak, di Yerusalem juga tidak. Menyembah Tuhan bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini. Perempuan ini bingung, kalau begitu di mana harus kami menyembah? Karena Tuhan mengatakan menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Ayat yang ke-20, ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di Yerusalem dan bukan juga bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, percayalah kepadaku. Ibu dengar baik, percaya sama saya. Penyembahan yang benar bukan di gunung. Penyembahan yang benar bukan di Yerusalem. Kenapa di gunung? Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah berhala di gunung-gunung. Karena itu mereka menganggap, perempuan dianggap bahwa penyembahan berhala yang mereka lakukan di gunung, dia pikir itu adalah Tuhan yang benar. Tapi terus orang-orang Israel itu selalu menyembah di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena di sana ada bait Allah. Karena ada bait Allah di Yerusalem. Semua orang menyembah itu harus di Yerusalem karena ada bait Allah, ada tabut perjanjian, ada di Yerusalem. Jadi menyembah harus di Yerusalem, tidak boleh di tempat lain. Itu menurut pemikiran orang pada waktu itu. Tetapi Yesus katakan pada ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dikatakan di sini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Berarti untuk menyembah yang benar bukan sekarang, tapi nanti saatnya akan tiba. Kata akan di sini berarti belum, akan datang, dan mungkin bukan waktu yang lama, sebentar lagi. Apa yang dimaksudkan yang akan datang? Maksud ini adalah pada waktu sebentar lagi Yesus akan ditinggikan dan akan disalibkan di atas kayu salib. Itu maksudnya saat itu. Nanti mulai dari saat itulah maka penyembahan di Yerusalem tidak lagi, penyembahan di gunung-gunung tidak lagi. Jadi semua penyembahan yang selama ini bukan penyembahan yang benar setelah Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya dia katakan saatnya akan datang sebentar lagi. Saudara, yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Kapan itu saat akan tiba? Saat yang akan tiba adalah pada waktu Yesus ditinggikan dan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Yesus berbicara tiba. Yesus katakan akan tiba karena beberapa waktu lagi Yesus akan disalibkan di atas kayu salib. Setelah Yesus disalibkan di atas kayu salib, dari situlah akan benar-benar di mana penyembahan yang benar itu akan terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi dikatakan percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. Ayat 22 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu artinya mereka menyembah apa yang mereka, perempuan itu dengan semua orang nenek moyangnya, mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal karena mereka menyembah bukan Allah yang benar.
Tapi Allah yang benar adalah mereka yang menyembah kepada yang kami tahu adalah kami menyembah yang benar. Jadi yang mereka, Tuhan Yesus katakan yang kami artinya adalah orang Yahudi menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu Allah yang benar. Tapi diberitahukan sini kamu menyembah kepada Allah yang kamu tidak kenal. Artinya mereka menyembah bukan Allah yang benar itu karena mereka tidak kenal, tapi mereka menyembah Allah yang tidak benar. Maksudnya itu. Jadi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu. Ya, keselamatan akan terjadi melalui bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Sekali lagi, Yesus memberitahukan kepada perempuan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Yesus memberitahukan sekali lagi, saatnya akan datang. Bahasa daerah bilang, men, ada daerah de kolorati, de kolora ini dua dia koroi pangoi orang menguragino. Ao, belum. Dan dikatakan di sini ayat 23 kita lihat. Sekali lagi dia bilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Akan datang itu berbicara mengenai kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi untuk persiapan untuk kematian Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang ini orangnya sekarang bicara dengan kamu ini sudah yang sudah ada sekarang. Jadi Yesus berbicara bahwa ao warga tentu yang kelobri. Tatinya wana berapa? Di tengah ala nu berada kalau orang tatinya kalau marigino. Maaf, saya bicara karena ada beberapa orang mungkin perlu bahasa daerah. Kalau marigino juga ada buku ayo. Jadi nanti kamu akan mengerti penyembahan yang benar. Saatnya akan tiba. Tetapi sekarang sudah ada. Maksudnya adalah dirinya sendiri sudah ada di depan perempuan itu. Di dalam diri yang ada di depan perempuan itu, di dalam dirinya akan menyatakan bagaimana penyembahan yang benar. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi aku tidak katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Saatnya akan datang adalah untuk mati di atas kayu salib. Tetapi yang sudah tiba adalah pribadi yang akan mati di atas kayu salib ada di depan perempuan ini. Saya yang akan melakukan untuk mengerti penyembahan yang benar. Saya yang ada di depan kamu ini. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa penyembah benar, maaf. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi penyembah yang benar adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu adalah penyembahan yang benar. Menyembah Tuhan Allah adalah penyembahan yang benar, adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan mengerti tentang penjelasan ini. Kadang-kadang orang menyembah begini. Cara orang lain angkat tangan dan terus mau menyembah. Ada orang lain pun sampai terus tunduk, lalu mereka berlutut lalu mau menyembah. Tapi ada yang sampai di bawah lalu terus mau sampai tidak muka mereka sampai di atas lantai atau tanah lalu menyembah. Penyembahan yang benar seperti apa? Ini adalah praktek. Ini adalah setiap orang ingin mengambil posisi seperti apa. Silakan saja. Mau menyembah begini boleh. Mau menyembah begitu boleh. Mau merayap sampai di bawah lalu menyembah boleh. Silakan. Tetapi yang paling penting di sini adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu mau lakukan dengan cara apa dan gaya apa? Jangan. Mari kita perhatikan ayat ini. Dikatakan ayat ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara-saudara, bagaimana itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Tolong lihat roh yang ada di situ, huruf besar atau huruf kecil? Roh dan kebenaran. Roh yang ada di situ besar atau kecil? Kecil. Itu berarti roh manusia. Ingat dalam Alkitab, kalau roh pakai huruf besar itu berarti roh Allah, tapi kalau pakai roh kecil itu berarti adalah roh manusia. Apa yang dimaksudkan di sini? Menyembah Allah yang benar adalah dalam roh dan kebenaran. Berarti roh manusia, lalu kebenaran itu adalah roh kebenaran. Jadi roh kebenaran dan roh manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyembah yang roh kepada Allah yang benar, kita punya roh manusia.
Dan kita punya roh manusia itu harus bersama-sama dengan roh Allah yang ada di dalam. Tolong perhatikan baik. Jangan sampai berpikir berarti dalam tubuh kita ada dua roh. Bukan begitu maksudnya. Roh kita yang ada, roh kecil, roh manusia itu adalah roh yang telah jatuh dan telah putus hubungan dengan Tuhan Allah. Tapi pada waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang kecil itu dihidupkan kembali. Sehingga roh Allah dengan roh kita seolah-olah jadi satu dalam hidup kita. Karena roh kita yang mati telah dihidupkan kembali. Karena itu dalam roh dan kebenaran artinya roh kita yang ada itu dihidupkan oleh karena roh Kristus masuk dalam hati kita, sehingga roh kita yang mati itu dihidupkan kembali, dan roh Allah yang masuk dalam hidup kita membuat kita menjadi manusia baru, dan dengan begitulah kita menyembah Allah yang benar. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau begitu orang yang belum memiliki dan belum rohnya dihidupkan oleh roh Kristus, roh kebenaran belum ada dalam hati dia, maka penyembahan dia dengan sampai cungkil balik pun penyembahannya salah. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, roh Allah akan membuat roh kita jadi hidup, karena roh manusia ini harus kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh manusia dan roh kebenaran. Karena roh kebenaran menghidupkan roh kita, maka kita ada hubungan dengan Tuhan Allah, dan dengan demikian kita akan menyembah Allah yang benar. Kalau orang itu rohnya tidak dihidupkan, dia belum ada roh kebenaran yang menghidupkan rohnya, penyembahan dengan cara apapun salah. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tolong perhatikan ayat yang tolong perhatikan. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, roh kebenaran yang tadi Pak, ya. Dalam roh dan kebenaran. Roh kecil tadi adalah roh kita. Kalau kebenaran tadi apa? Coba lihat Yohanes pasal 14 ayat 17. Kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Kita mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu, kita baca pasal 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, Dia menyertai kamu selama-lamanya. Kita lanjut ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Di sini rohnya besar atau kecil? Nah, tadi kebenaran tadi ini adalah roh ini yang dimaksud. Berarti roh Allah. Roh kebenaran, roh dan roh, ya, dalam roh dan kebenaran. Jadi kebenaran tadi adalah roh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran tinggal di mana? Di dalam hati. Roh kebenaran itu ada di dalam hati. Jadi roh kita, kemudian roh Allah itu terus menempati dalam hati kita, maka roh kita yang mati itu dihidupkan kembali, dan kita dan roh Allah dan roh kita menjadi satu, yaitu roh yang sudah dibenarkan. Roh Allah yang kita terima dan tinggal di dalam hati kita. Nah, roh kita yang sudah dihidupkan itu, dan karena dihidupkan itu karena Yesus kita terima di dalam hati kita, maka orang yang ada roh seperti itu menyembah Allah. Yesus katakan penyembahan seperti itu yang benar. Penyembahan seperti itu yang benar. Jadi penyembahan berlutut, tangan ke atas, dengan tangisan, dengan cara apapun, atau sampai mungkin merayap menyembah, silakan, itu terserah gaya apa saja. Tetapi ingat, kalau roh kebenaran itu tidak ada dalam hati, penyembahan apapun tidak ada gunanya. Salah. Jadi Yesus memberitahukan kepada wanita ini, penyembahan yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu baru penyembah yang benar. Ada orang bilang kalau menyembah Tuhan itu di gereja. Nanti kita lihat. Ada orang mengatakan kalau menyembah Tuhan itu harus di sana. Ayat yang ke-23. Sekali lagi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, karena Yesus ada di depan dia. Karena itu dikatakan ini sudah datang ini, tapi sebentar lagi, karena Yesus akan mati di atas kayu salib. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab
Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang Bapa senang apa? Penyembah yang demikian tadi. Bapa tidak, bukan Bapa menginginkan, oh sampai penyembahnya kecil. Bapa, saya menyembahmu Tuhan. Itu? Atau Bapa, saya mau bertuntut mau menyembahmu Tuhan. Itu? Silakan dengan gaya apa saja. Tapi kalau tidak ada Roh Kristus di dalam hati, Tuhan tidak menghendaki penyembahan itu tidak benar. Karena Bapa menghendaki orang yang sudah rohnya diperbaharui. Karena dikatakan dalam ayat tadi, dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 tadi, dan dia akan datang dan tinggal di dalam hati. Kalau orang yang ada tinggal dalam hati, maka penyembahannya berkenan. Penyembahannya benar. Kalau tidak ada Roh Kristus dalam hati, penyembahannya yang dia lakukan mungkin dengan gaya apapun. Tapi kalau tidak ada Roh Kristus yang menetap dalam hati, penyembahannya salah. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat pada ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, roh dan kebenaran. Kita sudah melihat bahwa orang yang tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu penyembahan yang salah. Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran ini sudah lama sudah dinubuatkan. Kebenaran ini bukan baru Yesus berbicara. Kebenaran ini sudah dinubuatkan dalam Yeremia pasal 31. Silakan buka Yeremia pasal 31. Karena kita bawa Alkitab semua, Alkitab yang kita bawa lebih baik kita buka sini, buka sana, jauh lebih baik daripada Alkitab kita bawa tapi terus tutup pulang. Mari kita buka Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia pasal 31 dan Alkitab ini coba butakan di sini. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara-saudara, kita lihat ayat 31 sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Stop ayat ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bangsa Israel, mereka harus menyembah Tuhan. Dan bahkan di bait Allah, setiap tahun imam masuk dan semua orang harus menyembah di Yerusalem, karena bait Allah ada di Yerusalem. Dan tetapi dalam nubuatan ini dia memberitahukan apa? Sesungguhnya akan datang waktunya. Kapan itu datang waktunya? Nanti waktu Yesus datang yang kita bicara tadi. Dikatakan akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Hukum Taurat perjanjian lama saya akan tinggalkan. Dan saya akan buat perjanjian yang baru. Tuhan sudah berjanji. Perjanjian lama dengan hukum Taurat saya akan tinggalkan, karena itu saya buat pada waktu nenek moyang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, supaya taat dan mereka tunduk kepada firman-Ku. Saya sudah buat peraturan atau perjanjian yang lama itu. Tapi waktu yang akan datang, artinya pada waktu keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus, Dia katakan, Tuhan katakan, aku akan membuat perjanjian yang baru. Tolong lihat ayat yang ke-32. Ayat 32 katakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi perjanjian yang lama yang kita adalah hukum Taurat, Tuhan bilang saya sudah kasih pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tapi perjanjian hukum Taurat itu banyak yang mereka langgar. Makanya Yesus pada waktu ada di bumi, dia terus mengkritik, ya, dia mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang yang para orang-orang Farisi Saduki. Dia bilang kamu adalah pemimpin buta. Kamu adalah pengajar-pengajar yang tidak benar. Kamu turunan ular beludak yang selalu Tuhan Yesus marah karena mereka tahu hukum Taurat, tapi pelaksanaan tidak ada. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Firman Allah bilang, karena mereka tidak melakukan perintah ini, maka saya akan buat perjanjian baru pada waktu akan datang. Kapan itu? Ini yang kita baca tadi, Yohanes pasal 4.
waktu Yesus pada zaman keselamatan yang dibuat di dalam Yesus Kristus, saya akan buat perjanjian yang baru. Berarti perjanjian yang lama dia akan itu sudah, saya akan hidup dalam perjanjian yang baru. Kita lihat ayat yang ke-33. Silakan baca ayat yang ke-33. Kita lihat ayat 33 katakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Artinya waktu yang perjanjian lama sudah selesai, waktu masuk dalam perjanjian baru itu, saya akan buat perjanjian seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Kata firman Tuhan apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini perjanjian yang baru. Taruh dalam batin mereka. Dikatakan, jadi penyembahan bukan kita lakukan di Yerusalem yang dibangun dengan tangan, dengan kayu, batu, emas, segala macam. Tidak. Dia katakan perjanjian itu tidak dibicarakan di situ, tidak akan ada di situ. Tapi perjanjian itu, kebenaran itu, untuk penyembahan itu yang mereka lakukan itu, saya akan pindahkan dan ada di dalam batin mereka, di dalam batin, di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku, firman itu, dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Amin. Jadi kebenaran itu bukan ada di dalam rumah bait Allah yang dibangun dengan tangan di Yerusalem itu. Penyembahannya bukan di situ, di dalam rumah itu, di dalam kemah itu. Tidak. Yesus bilang itu kebenaran yang selalu disembah dalam rumah bait Allah itu, saya akan pindahkan dan saya masukkan dan saya tuliskan dalam hati orang. Wow, luar biasa. Amin. Itu. Tuhan Allah sudah bilang. Kalau orang bilang kita menyembah harus dalam bait Allah di Yerusalem, orang tidak mengerti firman Allah ini kalau begitu. Menyembah Allah karena kebenaran itu sudah taruh di dalam hati orang. Tuhan bilang saya akan tuliskan dan saya akan menetapkan itu di dalam hati orang. Kita lihat dalam Yohanes pasal 4 tadi. Saudaraku, menyembah Allah adalah orang yang Tuhan telah menuliskan dan sudah menetapkan di dalam hati orang. Lalu orang menyembah. Karena orang yang menyembah adalah orang yang sudah kebenaran itu, Taurat itu sudah Tuhan tuliskan dan taruh dalam hati. Penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Siapa yang ada Kristus, ada kebenaran itu Tuhan taruh dalam hati, lalu orang menyembah itu, Tuhan bilang orang ini anakku dan orang ini adalah dia adalah umatku dan saya adalah Allahnya dia, orang yang menyembah ini karena dia ada kebenaran dalam hatinya. Amin. Terus karena bagaimana? Orang tidak pernah menerima dia dalam hati, tapi saya sudah dengar, saya sudah percaya, saya sudah menyembah, saya sudah memberi banyak. Jadi saya mau berdoa, puasa terus sampai tunduk kepala dan begini dan berbagai kaya. Boleh. Tapi kalau tidak ada kebenaran dalam hati, penyembahannya salah. Amin. Amin. Luar biasa. Penyembahan yang benar berarti apakah kita menyembah dalam bait Allah di Yerusalem saja? Kalau orang pergi ke sana berarti mereka akan mendapat dan mereka berarti benar di hadapan Tuhan Allah. Kalau kamu yang menyembah di Wamena itu salah. Benar? Pandangan orang ini salah. Kalau orang itu ada Yesus dalam hati lalu ada dalam jemaat ini, Anda menjadi penyembah yang benar karena Tuhan telah menuliskan dalam hati. Amin. Walaupun tidak pergi ke Yerusalem bagaimana? Tidak apa-apa. Yerusalem itu bangunan dengan tangan. Tapi firman Allah bilang, saya tidak akan disembah dalam bangunan yang dibuat dengan tangan, tapi saya akan disembah karena saya ada di dalam hati orang. Ini adalah penyembahan yang benar. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 34. Ayat 34 dari Yeremia tadi. Dikatakan apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan bilang aku akan mengampuni mereka. Kenapa mereka? Dosa mereka diampuni karena roh kebenaran itu ada di mana? Di dalam hati. Kalau begitu orang yang tidak ada kebenaran dalam hati, dosanya tidak diampuni. Tidak pernah ada kebenaran, tidak pernah ada roh dalam hati. Tapi mereka bilang, Bapak, saya sudah berbicara kata-kata kotor, ampuni saya Tuhan. Saya sudah membenci keluarga saya, ampuni Tuhan. Saya sudah berzina, Tuhan ampuni saya. Saya sudah mencuri, Tuhan ampuni saya. Pertanyaannya, kebenaran itu ada dalam hati tidak? Kalau tidak dalam hati, lalu berdoa dan terus minta pengampunan sampai menangis, sampai jungkir balik, dosa tidak diampuni. Ingat. Dosa akan diampuni kalau kebenaran yang Tuhan tuliskan itu di dalam hati. Roh kebenaran itu kalau ada di dalam hati, silakan mengaku. Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni segala dosa kita. Orang menganggap dan orang selalu senang dengan ayat ini, tapi mereka tidak pernah lihat ayat 7 dan 8.
Jika kita hidup dalam terang seperti dia hidup dalam terang, silakan berdoa supaya dosanya diampuni. Kalau tidak ada, kita tidak hidup dalam terang dia, kalau mengaku dosa bagaimana? Bisa diampuni tidak? Saudaraku yang saya kasih, orang selalu ambil satu ayat tapi tidak pernah lihat yang di atasnya dan di bawahnya. Dan satu ayat itu masih ada sambungan di atas atau sambungan di bawah. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, silakan dengan menyembah air, cucurkan air mata apapun berasa bahwa Tuhan itu segalanya. Silakan berdoa dengan cara apa saja yang saya katakan tadi. Tapi ingat, pastikan bahwa roh kebenaran ada dalam hati. Silakan ya menyembah Tuhan Allah dengan cara apapun, silakan. Tapi kalau tidak ada roh kebenaran, semua yang kita lakukan itu hanya menyiksa diri. Harus ada roh kebenaran, maka kita akan penyembahan kita benar. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin menunjukkan gambar. Minta maaf, saya ada terakhir ini, saya ingin kita lihat ini. Maaf, saya ada turun. Saudara-saudara, coba lihat ini, apa yang sedang kita bicara. Saudara-saudara, pada waktu perjanjian lama, dalam perjanjian lama penyembahan dipusatkan kepada bait Allah, dan selalu orang menyembah di dalam bait Allah. Ini skema bait Allah ini. Ini pintu masuk, di sini teras, lalu ini tempat kudus atau ruang kudus, dan ini ruang maha kudus, batas ini, di sini. Di sini tidak boleh sembarangan orang masuk. Kalau sembarangan orang masuk mati. Orang sebelum masuk di sini, imam yang akan masuk di sini, dia harus potong, dia harus bawa darah untuk dosanya sendiri, dan dia bawa juga untuk darah untuk umatnya yang mengaku dosa, mau diampuni. Bawa masuk dari sini, dan ini teras ini ya, ini tirai macam gorden begitu. Ini dari sini sampai ini dipasang kain yang tebal, dan orang tidak boleh masuk, hanya stop sampai di sini. Ada banyak cerita di sini, tapi saya mau bicara singkat begitu aja. Orang stop di sini. Yang masuk di sini adalah imam besar. Dia masuk 1 tahun hanya 1 kali masuk di sini. Kenapa tidak boleh sembarang orang masuk? Karena di sini ada tabut perjanjian. Ini kotak ini. Dalam kotak ini ada 3. Ada tongkat Harun yang pernah tumbuh, yang bertunas. Kemudian di sini ada juga mana yang pernah mereka makan sepanjang perjalanan itu, yang Tuhan kasih itu sebagiannya ada di sini. Kemudian yang berikut adalah 10 hukum yang Tuhan terima di atas di atas bukit itu ada di sini. Dan dulu Allah selalu datang di dalam ruangan ini karena ada tabut perjanjian ini. Jadi ada 10 hukum di sini. 10 hukum itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya Allah selalu hadir karena ada firman yang ada di sini. Lalu setiap datang di sini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tapi Yesus bilang sama perempuan itu apa? Kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem karena di sini tidak ada lagi. Di gunung tidak ada lagi. Terus menyembah di mana? Kenapa begitu? Karena pada waktu itu sudah tiba. Begitu tiba, itu penyembahan akan berubah. Kita sudah dengar tadi. Kapan berubah? Di sini orang tidak boleh masuk. Masuk di sini 1 tahun ini 1 orang saja. Dan kalau ada dosa masuk di sini, mati di sini. Tetapi pada waktu ayat yang kita dengar tadi, Matius pasal 27 ayat 51. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Yang tadi Yesus beritahukan kepada perempuan itu, tiba saatnya kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini dan tidak lagi menyembah di Yerusalem. Kenapa? Karena ini akan terjadi perubahan. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, waktu Yesus disalibkan, gempa bumi dan segala tanda-tanda alam terjadi. Dan salah satu tanda yang terjadi adalah tirai dalam bait Allah ini terbelah dari atas sampai ke bawah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan terbelah. Dia bilang dia katakan hancur. Ya, itu berarti bukan lagi ada, tapi sudah tidak ada lagi. Jadi dia terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Sehingga di sini terjadi apa? Kosong, ini terbuka. Apa artinya terbuka? Berarti di sini dulu hanya imam saja yang masuk di sini. Sudah tidak usah lagi. Semua orang bebas masuk di sini. Nah, apa artinya? Artinya waktu Yesus mati, dia hancurkan tirai ini. Lalu ruang maha kudus yang selalu Allah datang di sini, ya, ruang maha kudus yang selalu Allah datang di sini, karena sudah hancur. Pada waktu itulah saatnya akan datang, bukan menyembah di Yerusalem di gunung ini lagi, tetapi dikatakan apa? Pada waktu itu pindah bait Allah dan ruang maha kudus pindah dalam hati manusia. Amin. Jadi pindah dalam hati manusia. Tidak ada lagi di dalam rumah yang didirikan oleh tangan manusia. Bait Allah yang ada di Yerusalem dengan emas segala macam yang luar biasa, Tuhan tidak lagi berdiam di situ. Tuhan berdiam di dalam hati manusia. Itu sebabnya Yesus memberitahukan kepada wanita ini, wanita, menyembah Tuhan bukan di gunung,
bukan di Yerusalem dan di Bait Allah ini, tetapi menyembahnya di dalam hati manusia. Kenapa? Karena Yesus waktu Yesus mati, kebiasaan ini Tuhan sudah batalkan. Yesus sudah batalkan. Penyembahan bukan di sini lagi, tapi penyembahan ini sudah pindah dalam hati manusia, sehingga manusia menyembah Dia. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus yang diperoleh dari Allah mana? Tadi kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, Tuhan katakan Dia akan datang dan akan ada dalam hati kamu, dan Dia akan menuntun dan beserta kamu selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena itu, saudara-saudara yang saya kasih, karena itu menyembah Allah yang benar selalu harus dalam Bait Allah, harus dalam gereja ini. Apakah dengan bangunan-bangunan yang fisik sebuah triplex, batu tela, semen ini benar? Tidak. Jadi bangunan ini apa? Bangunan ini apa? Kita tempat berlindung kalau ada hujan, kalau ada panas. Amin. Jadi Bait Allah itu apa? Tubuh kita sendiri. Amin. Kalau begitu, menyembah Allah harus di mana? Apakah di gereja saja? Kalau Roh Allah yang ada dalam hati kita itu permanen atau sementara? Permanen. Kalau saya pergi sampai di hutan, lalu saya mau menyembah Tuhan di hutan, boleh tidak? Karena Roh yang terus saya menyembah, Roh yang benar, Roh dan kebenaran itu terus ada dalam hati saya. Saya kemana saja bersama-sama. Saya mau menyembah di sungai boleh, di gunung boleh, di rumput boleh, di pesawat boleh, di mana-mana boleh. Kalau dulu dalam bangunan ini tuh tidak bisa bawa kemana-mana, jadi orang selalu datang ke Yerusalem. Tapi begitu Yesus pindahkan dalam hati kita supaya kita menyembah di mana saja. Amin. Amin. Ini menyembah Allah yang benar. Menyembah Allah yang benar. Ingat, kalau ada saudara yang tidak memiliki Roh Kristus, kalau tidak ada di dalam hati, Anda berdoa di mana saja, tapi Anda punya doa tidak berkenan ya Tuhan. Karena Tuhan berkenan apabila ada Roh itu dalam hati. Itulah menyembah dalam Roh dan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kalau mendengar berdoa harus di gereja, berdoa harus di rumah pastori, di rumah berdoa harus di sana, minta Tuhan harus di tempat ini, saya pikir mungkin belum paham mengenai kebenaran ini. Amin. Saudara, orang-orang yang berbakti di Yerusalem, ingat, yang paling penting adalah Roh Kristus harus ada dalam hatimu. Anda mau berdoa di mana saja, silakan. Dengan cara apa saja, silakan. Yang paling penting, Roh ada dalam hati. Saudara mau menyembah Tuhan dengan merayap, silakan. Mau menyembah dengan tangan ke atas, silakan. Mau menyembah dengan model apapun, silakan. Asalkan Yesus ada dalam, Roh Allah ada dalam. Kalau tidak ada, semua gaya kita lakukan untuk menyembah percuma saja. Percuma saja. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang datang kepada kita, yang selalu kita dengar. Selalu orang berbicara, marilah kita menyembah Tuhan dalam Roh dan kebenaran. Kadang-kadang tidak mengerti maksudnya, tapi karena selalu pinjam kata-kata itu lalu berbicara. Karena orang selalu dengar kita menyembah Tuhan dalam Roh dan kebenaran, karena itu menjadi hafalan lalu berbicara begitu, tapi kebenarannya tidak mengerti. Inilah kebenarannya. Mari kita berdoa.